Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Kali ini kita masih melanjutkan dari surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia takabur dan sombong karena memang ia sejak dahulu dari kelompok golongan orang-orang kafir. Pemirsa yang budiman, pada episode sebelumnya dalam pembahasan ayat ini sudah kita jelaskan dari segi lughatul arabiyahnya maupun dari beberapa bagian awal tafsirnya. Kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari ayat ini, yaitu saya akan sampaikan perihal mengenai iblis. Huzur menjelaskan bahwa iblis itu adalah nama sifat. yakni sifat iblis itu adalah selalu berputus asa. Dia bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat, tetapi ia bersikap sangat sombong dan takabur, sehingga ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk perintah itu adalah kepada iblis, tapi iblis ternyata menolak dan tidak mau, karena merasa dirinya adalah lebih mulia daripada Adam. Mengapa? Karena ia mengatakan bahwa aku diciptakan dari api yang tidak bisa didikte oleh orang lain. Sementara Adam diciptakan dari tanah liat yang bisa dibentuk semaunya yang mau membentuknya. Itu sifatnya. Dan kemudian dari segi hal lain, Huzur menjelaskan di dalam Quran Karim bahwa mengenai nama daripada iblis ini disebutkan di dalam 11 surah. Ada 11 tempat mengenai iblis dijelaskan di dalam Al-Quran Karim. Dan Huzur menjelaskan bahwa di dalam Quran Karim mengenai nama atau kata iblis dan setan digunakan ini ada mengandung satu perbedaan yang sangat khas. yakni bahwa iblis yang disebut di dalam Al-Quran ini adalah selalu ketika Al-Quran menyinggung atau menyebut masalah tentang ketaatan untuk sujud. Untuk kesiapan, kesediaan sujud atas perintah Allah dalam hal ini kepada Adam dan lain-lain, itu selalu digunakan atau disebut-sebut mengenai iblis. Yang mana dia selalu menentang dan menolak segala perintah tersebut. Dan adapun mengenai syaitan, Al-Quran menjelaskan bahwa syaitan itu apabila disebut-sebut dalam Al-Quran itu adalah hubungan dengan masalah penipuan. Sifatnya setan itu selalu menipu orang lain tidak dengan kebenaran. Inilah yang terjadi juga terhadap Adam. Ketika mana Adam menghadapi iblis yang menentang, suatu ketika Adam pun bertemu dengan wujud lain yang sesungguhnya itu adalah memang juga dari iblis sendiri, tetapi dalam bentuk dan penampilan yang lain. Dan Adam kemudian mengikuti apa yang dibujuk atau dirayu agar beliau mengikuti apa yang dikatakannya. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa jauhilah iblis,
supaya kamu selamat. Jika tidak, kamu dan istri kamu serta teman-teman atau umat kamu itu akan tergelincir. Nah, Adam karena kurang hati-hati, akhirnya beliau mengalami tipu daya tersebut. Inilah yang dilakukan oleh setan kepada Adam alaihissalam, sehingga beliau dikatakan dalam ayat ini keluar dari surga atau kebun. Artinya adalah bukan surga sebagaimana yang kita pahami surga di akhirat setelah kewafatan kita dari dunia ini, tapi di sini maksudnya adalah suatu tempat yang begitu indah dan nyaman dalam kehidupan di dunia ini. Beliau akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Karena apa? Melanggar daripada ketentuan-ketentuan. Nah, ini ditanya di sini, Huzur menjelaskan bahwa apakah Adam memang itu melanggar dengan sengaja ataukah karena apa? Di dalam surah ini dijelaskan dalam tafsir Kabir oleh Huzur bahwa Adam melakukan kesalahan itu bukan karena keinginannya, tapi adalah karena kesalahan, kealfaan beliau, kelemahannya. Jadi bukan niat menentang atau melawan segala perintah Tuhan, tapi adalah karena kesalahan. Jadi di sini dijelaskan bahwa mengenai nama setan dan nama iblis yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu ada dua khas, yaitu iblis selalu bersifat patah semangat, kemudian setan bersifat selalu menipu untuk menjatuhkan umat manusia. Huzur menjelaskan di dalam tafsir selanjutnya bahwa ketika mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Karim, Fakulna ya Adam inna haza aduwwul laka walizaujika fala yukhrijannakuma minal jannah patashqa. Yani, wahai Adam, janganlah sampai engkau dan istri engkau itu terkeluar atau terusir dari jannah ini, dari tempat yang baik tersebut. Kenapa? Karena iblis itu adalah musuh kalian. Nah, ini suatu nasihat bagi kita umat manusia secara umum, bahwa apabila kita menghadapi manusia yang sifatnya menentang kebenaran, yang selalu melawan segala perintah-perintah yang baik, dan dia merasa dirinya adalah besar, lebih hebat daripada yang lain, maka itu kita harus pahami, ini manusia atau orang itu adalah segolongan dengan iblis. Dan bila dia merubah penampilan dan bergaya dengan cara yang lain, dan kemudian ia mendustai dengan kebohongan dan segala macam cara, ini disebut setan. Karena itulah di dalam taktik atau cara apapun juga manusia-manusia yang selalu menentang kebenaran dan melawan perintah-perintah yang baik, kemudian dia selalu menginginkan agar orang-orang atau umat dari suatu golongan jatuh ke tangan mereka, itu selalu dengan kebohongan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa kalian, wahai setan, kalian, wahai iblis, itu tidak akan pernah menguasai hamba-hambaku. Kecuali, ini ada kecualinya. Kecuali hambaku itu memang dia berniat mengikuti kamu. Jadi secara dasarnya, secara aslinya, manusia itu tidak bisa dikuasai oleh setan dan iblis. Kecuali dia meninggalkan segala ketentuan yang benar dan mengikuti kebohongan. Nah, ini Allah menyatakan bahwa kamu tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku dengan dalil. Kenapa? Karena dalil itu adalah suatu alat untuk membuktikan kebenaran. Sedangkan sifat daripada iblis dan setan itu tidak pernah berpegang kepada kebenaran.
dia selalu dengan kebohongan, kedustaan. Maka dari itu, orang yang tahu ilmu dan mengerti ketentuan-ketentuan yang benar, yang datang dari Allah dan para nabi atau rasulnya, maka manusia tersebut tidak dapat dikuasai oleh iblis dan setan tadi. Nah, di sini mengapa Allah Ta'ala menciptakan juga ini makhluknya yang disebut iblis, kemudian juga disebut setan? Apakah Allah Ta'ala ingin menjatuhkan atau menjadikan umat atau umatnya, makhluknya itu menjadi orang yang jatuh ke jalan yang tidak benar? Tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menginginkan bahwa sesuatu kebaikan, keberhasilan dari umat manusia, khususnya ini kaum muslimin wal muslimah, itu adalah segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tinggi itu tidak bisa diperoleh dengan gratis. Kita dalam kehidupan sehari-hari saja, misalnya sekolah, seorang pelajar akan naik kelas, atau seorang mahasiswa akan naik menjadi mahasiswa yang tingkat tinggi. Itu tidak mudah begitu saja naik kelas atau berhasil dalam ujian, tapi dia harus belajar sekuat tenaga. Jadi di sini manusia di dalam menghadapi kehidupan masyarakat, menghadapi manusia macam tadi itu, seperti yang memiliki sifat iblis dan sifat setan tadi itu, dia harus berusaha untuk melawan. Nah, Allah Ta'ala berikan potensi di dalam diri manusia itu ada dua. Satu adalah potensi baik, yang kedua adalah potensi buruk. Maksudnya, manusia diberikan potensi baik adalah diberikan kesempatan untuk memilih, yaitu adanya sifat malaikat yang lurus, benar, dan taat. Dan ada lagi sifat yang buruk adalah sifat iblis yang selalu putus asa, tapi bersikap menentang dan merasa bangga. Dan sifat setan yang selalu berdusta. Nah, tinggal manusia itu memilih mana yang dia akan ambil. Allah berikan dua itu pilihan. Kita ingin mencapai kebaikan, kesuksesan dalam hidup ini, maka kita harus mengikuti malaikatullah. Tapi bila kita mengikuti suara hati setan atau iblis, maka kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Jadi Allah Ta'ala tidaklah menciptakan iblis dan setan itu untuk menjatuhkan umatnya atau hambanya sebagai manusia, tapi adalah sebagai pilihan hidup, jalan, pilihan bagi manusia itu sendiri. Jadi di sini betapa pentingnya kita harus memahami, kalau kita menghadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan kita, ada sifat-sifat manusia yang memiliki sifat iblis, ada juga manusia yang bersifat memiliki sifat setan. Ini yang harus kita lihat. Jadi kita harus memilih mengikuti sifat malaikat yang lurus, benar, patuh, dan taat. Jadi kalau kita melihat kemudian Allah Ta'ala selalu mengirim dan mengutus para nabi ke dunia ini untuk membimbing umat manusia, itu selalu timbul pada saat itu dua golongan karakter manusia. Ada manusia-manusia mengikuti malaikatullah, lurus, mengikuti kebenaran dan informasi, penyampaian berita-berita, kabar-kabar dari Allah Ta'ala melalui malaikat, disampaikan kepada nabinya itu, dan nabi menyampaikan tabligh kepada umat manusia. Jadi saat itu ada orang yang benar, mengikuti petunjuk jalan yang lurus. Tapi di samping itu banyak pula manusia yang menentang dan tidak mau taat apapun juga yang disampaikan oleh Nabi Allah atau utusan Tuhan pada saat zamannya itu. Jadi inilah yang terjadi setiap saat ketika para Nabi Allah diutus ke dunia itu selalu ada dua. Tapi akhirnya adalah
Yang menang adalah kebenaran. Inilah yang terjadi ketika Adam diutus Allah Ta'ala untuk mengajarkan umat manusia, mengajarkan orang-orang dalam kehidupan di masa itu. Banyak pada awalnya yang menentang, yang merasa dirinya besar. Inilah yang disebut sebagai golongan iblis. Itulah yang disebut sebagai golongan setan. Tapi akhirnya Adam mencapai kesuksesan karena memang kebenaran selalu menang. Allah menginginkan bahwa setiap utusannya itu mencapai kesuksesan dalam mengemban amanahnya. Inilah malaikat ditugaskan Allah Ta'ala untuk membantu para utusan Tuhan untuk mencapai keberhasilan. Ini yang dijelaskan di dalam mengenai penjelasan huzur Khalifatul Masih kedua, perihal kenapa Allah menciptakan ada iblis, mengapa Allah menciptakan ada yang disebut setan, mengapa Allah Ta'ala menciptakan disebut sebagai hamba, yaitu malaikat-malaikatnya. Padahal manusia diinginkan supaya selalu berada pada jalan yang benar dan mengikuti perintah Tuhan. Itu tadi alasannya huzur menjelaskan bahwa memang segala nikmat-nikmat yang mahal dan besar yang tinggi nilainya itu tidak gratis. Tidak merupakan suatu warisan yang kita terima begitu saja. Karena contoh dalam kehidupan sehari dalam masyarakat pun kita, itu tidak ada yang gratis. Ada istilahnya disebut no free lunch. Artinya nggak ada makan siang itu gratis, harus kita pakai duit, bayar sendiri. Begitu pula dalam hal mencapai suatu tujuan dalam kerja kita ini, kerjalah yang baik dan benar, itulah yang harus mencapai. Jangan kita merasa bahwa ini adalah warisan, kita tinggal ambil saja, tidak begitu. Jadi itulah apa yang disampaikan huzur di dalam mengenai mengapa Allah Ta'ala menciptakan iblis dan juga setan, dua sifat manusia ini. Yang dua-duanya sesungguhnya itu sama, tapi disebutkan dua perbedaan di sini karena iblis memiliki sifat putus asa, tidak ada sifat semangat, tapi bersikap sombong dan takabur, merasa dirinya lebih hebat. Ini terjadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat tadi adalah sujudlah kamu semua kepada Adam, artinya bantulah Adam. Karena Allah Ta'ala tahu masa depan umat manusia itu bagaimana. Sedangkan malaikat tidak tahu tapi taat. Apa yang diperintahkan dia laksanakannya. Jadi antara iblis dengan setan ini adalah sifat manusia yang selalu menjatuhkan umat manusia di masanya itu. Nah, ini dalam masyarakat kita juga kita sering dapati hal-hal dalam kehidupan kita seperti ini. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semua sebagai umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus paham siapa itu yang disebut iblis, siapa itu yang disebut setan, adalah manusia juga. Di zaman Adam itu manusia yang bersifat seperti itu ada. Nah, orang-orang yang lurus dan benar mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti ajaran-ajaran para rasulnya, nabinya, itu adalah orang mukmin yang bersifat lurus, baik, patuh, taat, sebagaimana para malaikatullah memiliki sifat seperti itu. Hadirin pemirsa yang budiman, kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasan ini bahwa di dalam mengimplementasikan dua sifat dari sifat manusia iblis dan sifat manusia yang memiliki sifat setan, ini kepada Adam Allah Ta'ala perintahkan, ketahuilah wahai Adam bahwa iblis itu musuh kamu dan juga musuh istri kamu.
dan juga musuh umat kamu. Jauhilah dia. Kemudian iblis pun tidak bisa diam. Dia akan terus berusaha mengganggunya. Ini suatu nasihat bagi kita semua sebagai manusia di zaman sekarang pun. Bahwa bila kita menghadapi manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat tadi itu, yaitu sifat iblis dan sifat setan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu, kita akan tergelincir ke dalam kesusahan bagi diri kita. Jadi Huzur menjelaskan bahwa secara hakikatnya sebagaimana di atas dijelaskan dalam lugotnya, bahwa iblis merupakan wujud nama, sebutan, dan itu memiliki sifat menentang malaikat dan mengadakan pergerakan-pergerakan yang merusak, mengajak manusia kepada jalan kerusakan. Itu iblis. Sedangkan setan dikatakan oleh Huzur sini adalah manusia pada umumnya pun bisa disebut setan yang memiliki sifat kayak gitu. Jadi iblis juga disebut setan, di mana orang-orang manusia secara umumnya juga memiliki sifat-sifat yang mewakili iblis dan setan itu, dan selalu saja mengajak orang dengan kedustaan dan kebohongan. Nah, ini juga terdapat di dalam surah-surah lain yang dijelaskan. Huzur di sini mengambil satu contoh. Misalnya di dalam surah Baqarah Allah mengenai orang munafik berfirman, wa iza kholau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ini ketika mereka orang-orang kafir itu kembali kepada syayatinihim, artinya kepada pemuka-pemuka mereka. Mereka itu berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami berserta kalian, wahai para pemimpin. Huzur menjelaskan bahwa dari kata syayatin di sini, manusia-manusia yang bersifat setan adalah manusia biasa seperti kita, adalah manusia pemimpin, pemuka masyarakat, yang selalu berdalil mengajak orang lain dengan kebohongan dan kedustaan. Jadi ini harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat kita. Kalau kita mendapati ada orang-orang yang mengajak, menentang, mengadakan ini dan itu yang bertentangan dengan kebenaran, selalu dengan kebohongan dan iming-iming yang tidak benar. Ini sama seperti ayat wa iza kholau ila syayatinihim, kembali kepada pemimpin mereka, yaitu para pemuka. Ini adalah manusia. Qalu inna ma'akum, mereka berkata, sungguhnya kami berserta kamu. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang disebut setan di sini adalah manusia. Jadi bukan hal-hal lain, tapi manusia yang memiliki sifat-sifat pembohong, sifat-sifat mengadu domba yang merusak manusia di jalan apa yang Allah perintahkan untuk diikuti dari para nabinya. Kemudian Huzur juga menjelaskan lagi bahwa mengenai hal ini juga Huzur mengambil satu keterangan firman Allah, innama zalikumus syaiton yuhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini Al-Imran ruku ke-18, yakni wahai setan. Nah, ini para pemimpin, pemuka-pemuka, kalian itu tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku, artinya orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus yang mengikuti para nabi, kecuali kalian hanya dengan mengiming-imingi mereka dengan kedustaan dan kebohongan.
Jadi setan di sini intinya yang sedang dijelaskan adalah kata setan di sini adalah manusia juga yang memiliki sifat pembohong. Hadirin pemirsa yang budiman, untuk episode kali ini saya cukupkan untuk penjelasannya sampai di sini. Insya Allah pada waktu episode berikutnya kita akan lanjutkan. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta pada kru MTA mohon undur diri sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.